lagi-lagi aku ditemani sama kakak lovable, ada Kak Fon, ada Kaca, dan bintang tamu kali ini cowok lagi nih. Nice. Akhirnya cowok lagi. Dan gak kalah ganteng dari yang kemarin ya. Oke, silakan perkenalkan diri deh. Wow. Halo, aku Denny. Halo semuanya. Denny si Malakama namanya. Si Enggak. Denny si ya itu. Bukan si manusia ikan ya. Oke. Dan buat teman-teman semuanya, aku juga mau ucapin terima kasih sekali lagi karena teman-teman udah support selain channel YouTube aku juga support Spotify aku nih. Jadi aku ada Spotify, podcast ya, maksudnya podcast di Spotify. Dimana podcast tersebut kalian teman-teman bisa curhat, apa bisa aja, meluapkan segala hal. Mungkin Denny mau curhat buat si pacar atau si mantan atau lainnya, dan tenang aja bisa curhat secara anonim. Ya. Dan data kalian aman. Bagi yang pengen juga silakan langsung kirim di kamomelbailulu@gmail.com. Dan jangan lupa buat dengerin ya karena seru banget podcastnya. Oke. Hari ini lagi-lagi mau ngapain nih? Ada apa nih? Bahas apa nih? Bahas apa nih? Apa masih mantan? Enggak ya? Kayaknya udah gak bahas mantan lagi ya? Ganti lah. Seling dulu ya. Oke. Karena kalau mantan terus kasihan mantan kita kekorek semua nanti. Kita panas nanti. Karena bintang tamu kita juga lebih spesial, jadi kita bahasnya something spesial apa juga. Nih? Oke. Apa nih? Kalau buat teman-teman semua nih, terutama Denny juga, pernah nggak sih jadi incaran cowok atau cewek? Berarti incaran cewek kayak gitu. Wow. Pernah nggak? Jujur kalau jadi incaran pernah beberapa kali. Gak heran Langsung nggak usah ragu-ragu ya. Gayanya udah it's me banget. Ini gue loh. It's me. What's up bro? Rasanya gimana? Tapi rasanya gimana sih Dan? Rasa itu ya. Kalau dibilang rasanya awalnya sih jadi inceran. Happy. Pertama nggak tahu ya, waktu SMA sih. Oh udah ganteng dari kecil ya. Iya dong. Gila lo. Enggak. Be confident. Oh iya. Udah SMA Jadi nggak Den? enggak, belum glow up. Belum keluar. Belum. Jadi SMA itu tahunya jadi inceran itu. Nah itu tuh pertanyaanku, taunya gimana? Kamu jadi inceran? Dia mengakui sendiri. Apa dulu bahasanya secret admirer. Nah, jadi waktu itu satu angkatan, cuman belum kenal. Jadi kayak cuma kenal muka gitu aja. Nggak kenal. Akhirnya kayak waktu itu gara-gara acara apa gitu atau futsal atau apa gitu kompetisi. Lu ikut futsal? Ya. Anjay. Kebetulan saya ekskul futsal waktu itu. Terus kayak di chat kan tuh habis pertandingan bla 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 bla, terus dia akhirnya mengakui sendiri Den gue tuh secret admirer. Itu pengagum rahasia. Ya begitu dia ngakui itu, dan lucunya nih sebenarnya ada lucunya sih nih. Apa nih? Dia Apa aja kalau mengakui lucu? itu tapi dia satu kelas sama mantan saya. Wow. Jadi mereka itu sebenarnya Temen deket atau cuma sekelas aja? Dibilang deket lumayan karena satu kelas kan. Oh, berarti saat mantan lu tuh pacaran dia juga mengagumi lu. Ya cuman mungkin yang saya lirik temennya, bukan dia. Oh berarti pas lu udah putus mungkin dia merasa oke gue confess aja kali gitu. Iya seperti itu, dia mengakui itu. Terus setelah Gimana? Kamu balasnya gimana? Kamu keren loh. Siapapun kamu. Gimana ya? Ngebalas waktu itu pengen, maksudnya bilang pengen biar nggak dia sakit hati gimana sih? Tapi yang lu rasain apa? Aneh Kaget atau atau apaan gimana? sih, atau aduh nggak enak nih sama nih orang gitu, atau gimana perasaannya? Perasaan pertama ada senengnya. Oh ternyata gue ada yang demen ya? Iya, kata kok wow, kayak dulu kan nggak mikir kalau ada yang nyukain kayak ya udah. Terus satu bingung juga karena dia kan satu kelas doang sama mantan. Oh iya. Kalau saya jadian sama dia misalkan ini, gimana nasib temannya? Perbincangan ya. Iya. Anda baik juga ya? Berarti cewek itu masuk ke pertimbangan lu juga dong kalau lu mikir kayak gitu? Iya, karena kan dia satu kelas temen. Kalau saya masa harus jadian lagi sama dia, saya mengancam persahabatan orang dong, artinya. Iya sih. Enggak, maksud gue, lu mikir kayak gitu berarti lu mempertimbangkan dia buat jadi pacar lu, entah itu dia cantik atau emang dia lu masuk kenal tipe lu bagaimana gitu kan. Kalau dibilang masuk sih lumayan, hampir bisa masuk, mendekati. Oke, yuk lanjut. Terus. Terus kedua ada lagi sih. Wah,
Banyak ya saya. Ini Sebenarnya dulu, diakui juga. SMA sih beberapa kali ada. Yang kedua taunya gimana? Aku penasarannya tuh kayak kok tahu sih kalau jadi inceran kayak gitu. Kalau cewek kan gampangnya dia PDKT ngedeketin kayak gitu. Kita kan sebagai cewek ya, ngedeketin cowok jadinya kan dia kayak sosokan PDKT kelihatan kalau cowok lagi PDKT. Kalau cewek lagi PDKT kan kayak susah buat taunya gitu. Susah nyerempetnya susah. Iya, itu gimana kamu taunya yang kedua? Kalau yang pertama kan langsung hampir sama langsung kayak dia tahu mau dia confess ke lu. ya, dan lagi-lagi gara-gara waktu itu kayak acara Futsal lagi. pramuka, enggak Oh, pramuka. Oh berarti lu tipikal yang gak peka dong. Maksudnya lu saking lu gak pekanya sampai dia yaudah deh gua confess aja. Gimana bukan dia nggak peka karena waktu itu setiap gua jalan kan kayak SMA, lu tau gak sih jalan kayak jalan bergelombol gitu. Nggak ngerti Si kan? geng ganteng ya Allah. Dia jalan gitu ya kayak diterakin, halo Kak Dini gitu-gitu kan sama junior. Disukainnya sama junior. Oh berarti ini lo tipikal kakak kelas ganteng ya. kalau kayak cowok wetpad gitu most wanted ya Ya sebenarnya hampir mirip. Iya. Terus tahu jadi kayak acara pramuka kelar, terus dia bilang gitu. Terus ya kayak oke, gue ladenin itu gue chat. Cuman lagi-lagi mungkin karena emang nggak cocok atau gimana gitu ya. adik Akhirnya kelas ini nggak sangkatan juga. angkatan juga Oh, berani. Oh, iya. Adik kelas juga ada sebenarnya. Ada Banyak deh. Ini kayaknya satu episode gak cukup buat ceritain kisah confess cewek ke Denny ya. Gak cukup. Nggak cukup kayaknya. Tapi yang paling berkesan itu buat lo. Yang berkesan sih sebenarnya ada kuliah. kuliah. Apa? Gimana tuh? Kenapa? Gue sampe gak bisa ngomong apa-apa lagi. Gimana tuh? Ini kuliah tuh berkesan karena sampai jadian waktu itu. Kok bisa? Coba. Gimana? penasaran banget nih Jadi waktu itu kan singkat cerita habis putus sudah sekitar Lu? ya 3-4 bulan lah kalau nggak salah. Terus ya karena gue ekskul futsal waktu itu juga jadi wakil ketuanya. Iya. Terus gue tanya sama temen gue karena gue sering lihat nih cewek di kampus. Kayak gue baru nge-notice gitu dari gue awal kuliah, gue baru notice itu sekitar gue semester 6 lah baru notice. Udah tuh gue tanya karena dia kenal kan namanya siapa, namanya ada lah gitu, nggak usah disebutin ya. Nggak boleh kan? Mawar aja biar gak susah. Mawar lah gitu jangan namanya beneran Mawar Enggak dong, enggak kan? Ada, terus Mawar. Gue bilang siapa namanya ini? Mawar. Namanya Mawar. Terus gue tanya lagi, bener bukan yang ini orangnya namanya? Iya bener katanya kan. Bener, terus dia bilang dia juga suka sama lu dari dulu. akhirnya kamu approach duluan kayak ngedeketin Akhirnya berusaha mendekati dapetin. Bahagia banget jadi tuh cewek. Bentar. Berarti dia banget confess sebelum tahu sama dia gitu. Ya jadi sebelum gue tau namanya kayak gue notice nih dia. Ternyata dia juga suka sama gue kayak udah jadi secret ini. tapi dikasih taunya sama temen kamu kan Ya kayak yang bukan dia langsung bilang ke kamu aku dulu enggak. gitu. Akhirnya tahu itu gue coba deketin waktu itu. Berarti lu yang duluan yang ngechat. Ya. Oh iya. Chat seneng duluan. banget pasti Akhirnya chat, akhirnya Gila, seneng banget sih ceweknya. Gak nembak sih juga sebenarnya, nggak ada nembak kayak. Cuma jalanin aja. Ya lu suka sama gue suka sama lu, ya udah kenapa kita nggak jadian? siap Kamu mantannya Denny yang sekarang beruntung banget. Susah loh gue naksir sama cowok kayak ya Allah gak jadian gitu. kamu pernah nggak jadi incaran Cak sama Kak Forni Aku punya cerita. Alhamdulillah belum pernah ya. Oke. Aku nggak tahu, lu nggak tahu. Nggak tahu. Aku dulu pernah punya cerita ini SMP sih. Sebenarnya dulu aku takut mengalami ini karena namanya masih anak kecil ya. Maksudnya masih kelas berapa tuh? Kelas 1 SMP. Ini lucu mungkin menurut yang di belakang kamera. Jadi dulu waktu SMP, aku kan dari lahir sampai umur 13 tuh di Jakarta. Terus aku pindah ke Garut. Nah, singkat cerita, aku tuh dimasukin ke sekolah yang bisa dibilang sekolah lumayan kampung. Jadi aku nggak pas di kota Garutnya. lebih Aku di rada dalamnya lagi karena alasannya mama aku bilang jauh. Nah di situ waktu pertama aku masuk, aku tuh jadi sorotan karena aku pindah dari Jakarta. Sangat jadi sorotan. Apalagi dulu aku nggak pakai jilbab dan di SMP itu wajib pakai jilbab. Terus aku pakai jilbab. Nah
Ya Allah, agak lucu nih. Jadi ya pas hari pertama aku masuk, pulang sekolah itu di depan kelas penuh minta nomor saya. Wow. Demi Allah, itu penuh minta nomor Kelas aku. 1 SMP. Iya kelas 1 SMP. Cowok semua. Iya cowok semua. Sama ada yang cewek-ceweknya juga penasaran kayak mana sih pindahan dari Jakarta yang mana sih gitu. Nah terus pas udah kayak gitu, ada satu yang sampai aku tuh nggak berani pulang karena aku takut. Pertama aku nggak bisa bahasanya karena baru pindah. Kedua aku nggak tahu culture di situ tuh orang-orangnya gimana. Ntar gue tiba-tiba disantet lah apa gitu. Pikiran saya nyampe ke sana. Terus akhirnya kebetulan aku satu sekolah sama kakak sepupuku. Terus dia ngejemput aku ke situ, dia bilangnya pacar aku. Karena orang-orang gak ada yang tahu, kakak sepupuku cowok. Terus barulah aku bisa pulang, bisa keluar dari kelas. Nah, tapi pas besoknya ada namanya siapa ya Bagus ya. Bagus. Kira Bambang lagi. Namanya Bagus. Dia nih kakak beda 1 tahun sama aku, beda 1 tahun di atas. Dia tuh ngejar aku sampai ke rumah temen aku. Jadi aku jalan keluar kelas diikutin. Minta nomor dong, sekali nggak aku kasih. Ngomong lagi minta nomor dong, nggak aku kasih. Itu dia berdua tuh sama temennya, aku inget banget sampai sekarang. Sampai aku jalan ke rumah temen aku tuh misalnya ini sekolah, di rumah temen aku di sini nih. Kita sampai jalan, terus dia masih ngikutin sampai aku ngumpet di balik mobil di garasi rumah temen aku. Dia nungguin di depan garasi. Dan garasinya tuh nggak ada koneksi masuk ke rumah, jadi saya nggak bisa kemana-mana dong. Aduh gimana nih, terus sampai akhirnya nggak, minta nomor aja, nggak akan diapa-apain, beneran kata Bagus sama temennya kayak gitu. Terus aku takut, terus teman aku bilang udah kasih aja nomor palsu, dia juga nggak bakal tahu, kata dia gitu kan. Pas udah mau dikasih nomor palsu, dia mintanya pin BBM, nggak bisa bohong dong kalau pin BBM. Sampai akhirnya ada teman aku yang berkorban, itu pura-puranya itu pinnya aku, padahal itu pin BBM-nya dia. Terus diganti namanya, fotonya semua. Sampai akhirnya baru dia pulang, barulah. Nah ternyata dia tahu kalau itu bukan pin aku. Besoknya dia nyamperin lagi ke kelas. Itu begitu sampai 1 bulan. Dia nyamperin terus. Sampai akhirnya aku tanya dong maksudnya aku tanya langsung tuh, gimana sih maksudnya apa? Gue risih dong digituin. Aku masih pakai lo gue tuh di situ. Terus dia bilang iya sorry kan cuma mau kenalan, cuma pengen jadi teman. Kalau misalnya ternyata nyambung, siapa tahu bisa lebih, dia bilang gitu. Itu masih anak SMP. Terus di situ juga posisinya aku belum pernah pacaran. Aku cuma pernah naksir orang doang tapi nggak pernah pacaran. Terus dia bilang, terus aku bilang kalau misalnya udah dikasih terus mau gimana, mau diapain? Aku bilang gitu kan, karena aku udah kesel. Terus akhirnya aku kasih. Pas aku kasih ternyata dia nggak rese juga orangnya, maksudnya nggak yang nge-BBM terus nggak. Tapi udah beberapa minggu setelah punya pin itu baru dia confess. Dia bilang sebenarnya tuh suka, cuma nggak tahu gimana sih cara ngedeketin orang Jakarta, dia bilang gitu. Makanya dia nyamperin terus. Iya insecure tapi berani, makanya dia akhirnya nyamperin terus. Nah sampai udah naik kelas terus dia lulus jadi temen, jadinya nggak pernah jadian, nggak pernah apa, tapi akhirnya jadi temen, jadi suka main bareng. Terus kan dia suka suka main musik, suka gitar, suka drum, akhirnya suka nyanyi bareng. Aku juga suka nyanyi gitu, suka nyanyi bareng. Terus dia punya cewek, dia curhat kayak gitu, udah akhirnya kayak gitu. Yang awalnya dia ngejar saya sampai garasi, akhirnya jadi teman. Gue juga pernah kelas 5 SD juga. Dari incer banget sih. Itu bener-bener. Itu beneran, aku pernah kelas 5 SD kelas 4 gitu loh. Jadi aku kan ada kayak TPA gitu loh. Iya. Ngaji gitu kan. Nah, terus ternyata ada yang nemen sama aku, tapi dia bilangnya ke sahabat aku. Nah, terus tiba-tiba ada malam minggu waktu itu, tiba-tiba ada rame-rame nih ke rumah aku. Seru banget. Aku dulu kan waktu kecil dipanggil Ririn gitu. Wah rame banget, terus kata bapakku, siapa itu rame-rame gitu. Terus Ririn keluar dong gitu Cowok semua. Buset, kayak gerombolan bocah SD kan? Iya masih ada. Dia itu kelas 1 SMP, temen-temennya gerombolan SD. Jadi kayak dia tua sendiri gitu. Ketua ya. Iya. Nah terus abis itu temen sahabat aku ini masuk ke kamar, ke rumah. Ternyata ada dia kan, terus dia bilang itu ada itu namanya mau kenalan. Hah? Apaan? SD. Saya masih malu banget. Iya. Terus aku takut karena mereka rame kan, aku takut kayak tiba-tiba ngeroyok lah atau apa gitu kan, takut pikirannya banget. jelek pasti anak kecil. Nah terus besok nggak aku ladenin kan, ya udah pergi. Besokannya datang lagi rame-rame. Terus akhirnya temen aku yang kayak Tacet tadi dikasih nomor palsu gitu, atau
enggak, Ririn nggak mau ditemuin gitu sama temen aku. Akhirnya pergi terus udah setahun aku masuk SMP, dia udah juga pindah gimana ya gitu nggak salah. Terus akhirnya sampai sekarang beberapa tahun yang lalu aku yang kepikiran dia. Terus dia udah nikah. Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau aku nggak tahu si bagus itu udah nikah apa belum. Nggak berteman lagi. Berteman, cuma maksudnya dia nggak pernah update kehidupannya lagi. Cuma update tuh mukanya dia literally muka dia square gitu di Instagram kayak gitu. Jadi aku tapi nggak tahu sekarang. Tapi harus nggak sih jadi inceran cowok atau cewek? Maksudnya nggak bisa apa ya kita yang nggak boleh, kayak lebih ke nggak boleh kita yang incer duluan, atau apa harus jadi inceran aja kayak gitu. Kalau boleh atau enggak aku nggak tahu jawabannya, tapi kalau harus nggak, sebaiknya harus nggak kita diincar sama orang lain. Menurut aku harus sih. Iya. Menurut aku harus, karena kalau once kita udah diincar sama orang lain, berarti kualitas diri kita itu bisa bagus atau kayak baik. lebih confident juga kali ya. Iya, dan itu bikin kita confidence juga, benar. Terus kalau orang nggak tertarik sama kita, itu yang harus kita pertanyakan, ada apa dengan kita gitu. Oh benar juga, benar. Kalau kamu gimana, Den? Dari segi cowok nih, harus nggak sih jadi inceran? Apalagi cowok ya, kalau cewek kan kayaknya aku setuju juga. Aku juga setuju. Kak For, soalnya kita sebagai cewek juga harus ada quality juga kan, nilai jual Nah kalau cowok gimana? Cowok kan sah-sah aja buat ngincer kayak gitu, maksudnya dia cowok kan nggak harus diincar, ya harus diincer kan, biasanya ngincer kan kayak gitu. Kalau cowok kan emang biasanya sering ngincer ya. Iya benar. Pasti kan. Kalau diincer itu misalkan menurut gue sih bonus ya. Oh bonus ya? Kayak mungkin kayak berkah aja gitu, kayak apa mungkin kita good looking atau kita punya kepribadian yang bagus. Oh iya benar. Atau betul. Bonus. Menurut aku sih bonus itu. Berarti nggak harus ya kalau cowok. Nggak harus sih, tapi kalau cowok harusnya ngincer. Tapi bukan diincer. Apa sih yang kalian rencanakan, yang kalian pikirkan saat ngincer cewek? Pertama pasti good looking. Kita jangan ngomongin good lookingnya dulu deh. Poin nomor 2 sampai seterusnya itu apa biasanya? Paling pertama pasti good looking. Misalnya kedua itu biasanya asik apa enggak ya diajak bicara. Oh bener sih. Apalagi kita cewek itu butuh ini nyaman ya, nyambung kayak gitu. Karena kan kalau misalkan misalnya gue sukanya apa, misalnya Taja sukanya apa, ngobrol nggak nyambung kayak malah bingung sendiri nggak sih ngobrol lagi nyari topiknya. Tapi kadang-kadang juga ada yang gue suka apa, lo suka apa, malah kita bisa ketemu di situ. Dia ceritain tentang kesukaannya dia, gue ceritain tentang kesukaan gue. Asalkan si lawan bicara kita atau si gebetan kita, si crush kita itu bisa pintar-pintar nyatuin topik tuh enak juga tahu. Kayak lo pernah gak sih deket sama orang, pembahasan lo tuh bisa sampai 10 bubble, tapi per bubble-nya tuh beda ngebahas apa. Terus kayak manjang terus sampai nggak habis berhari-hari tuh pembahasannya tuh masih ada terus. Tuh itu tuh nyambung. Pernah sekali. Pernah kan? Nah itu tuh enak banget tuh kayak gitu. Tapi kadang-kadang lebih seru lagi kalau sama. Iya, itu lebih seru lagi kalau sama. Terus kalau cowoknya ini love language-nya ini apa sih? Words of affirmation. Bukan, yang satu lagi yang suka ngasih hadiah. Act of service, giving Anyway. Apa nih? Baru disebut hadiah buat makasih loh deh. Ini sering-sering aja jadi tamu podcast kita ya. Boleh. Dan ini yang aku suka banget loh. Aku suka banget sama Popki. Wow, berarti kebetulan aku nggak tahu kakakku suka Popki. Terharu banget kita kakak lain. Oh ini pantesan nih cowok-cowok inceran cewek ternyata kayak gini ya. Pantesan Coba aku lihat. Coba lihat deh Kak. Bagus banget. Banyak lagi. Makasih loh. Ini kita pajang di sini biar terlihat terus ya. Dari siapa? Oh, dibuat di mana nih? Siapa nih? Oh, dari Sarah Bucket. Sarah Bucket ya. Lucu banget. Kalau mau bikin ini di mana sih, Dan? Di Sarah Bucket. Di Sarah Bucket. Nanti mungkin kalau misalnya Denny udah ingat informasinya bisa ditaruh di sini ya, informasi dari Sarah Bucket. Boleh buat teman-teman yang mau kirim-kirim bucket buat wisudaan, buat pacarnya, bisa bener sini. Banget. Yang aku notice sih isinya enak-enak soalnya. Kayak nggak hanya bentuknya yang simple, elegan, tapi
kayak isinya tuh Kayak wow. pasti bakal dimakan semua gitu karena banyak yang suka. Iya, Kayaknya aku juga dia- udah pengen good kalau- time. Kalau pakai Ya, aku paket kayak juga. gini dia bisa selain snack kali ya. Bisa. Bisa ya, bisa request Bunga lainnya ya. Bunga. Bunga mungkin udah mainstream ya bunga. iya. Berarti bunga bang Iya, ya. bunga bang juga boleh sih. Duit ya. Lebih terpakai ya wahai lelaki. Makasih loh Dan udah bawain, thank you. Sama-sama Thank you, Loka, ya. semoga suka, Sarah Bucket. semoga suka kali. Makasih buat Sarah Bucket. Kata Denny kan salah satu hal yang buat seseorang jadi inceran itu good looking ya. Iya. Kayak entah itu cewek atau cowok lah. Di cerita kamu Mel juga. Aku gambarin sosok Alen ini bener-bener dia good looking banget. Wow. Dia sosok yang nggak pinter, cuma dia privilege beauty-nya dia tuh ada banget. Dan Oke. dia Alen di sini tuh kayak punya mama yang protektif banget sama kecantikan. Jadi mamanya tuh sampai Jadi bilang, beauty is number one iya, gitu ya. mamanya tuh sampai bilang ke Alen, kamu tuh nggak pinter nggak apa-apa, yang penting cantik. Karena menurut mamanya yang dilihat orang pertama kali tuh bukan kamu pinter, tapi mau nggak Cantik. mau cantik. Lookingnya, Tapi iya. emang bener nggak? Iya betul. Kayak kita Tapi ngeliat- jahat juga emaknya kayak begitu. Iya. ya mungkin ada trauma ya, kalau penasaran baca aja ya cerita Nanti jadinya cerita panjang di nanti sini. panjang kalau Aku kita penasaran sih kan mamanya bilang kamu yang penting cantik gak perlu pintar, yang penting cantik itu nanti kita bahas. ya akhirnya Nanti jadi kita buat bahas. yang penasaran langsung aja baca kamu Mel di Wattpad dulu _HF. Ya. Buat yang penasaran langsung harus baca. Oh yang tadi kan kamu nanya ke aku, menurut kamu jadi harus nggak kita jadi inceran gitu loh. Harus Yang nggak? Kamu gimana? Kalau aku setuju sih sama Kak For. Sebenarnya awalnya nggak terlalu terpikir harus atau enggak, cuma ternyata dipikir-pikir harus juga. Enggak harus banget, cuma ya bisa lah kita gitu loh menjadi inceran gitu kan, karena ternyata pride-nya seorang perempuan kalau ternyata udah dilirik sama laki-laki, apalagi yang ganteng gitu ya, berasa kayak cantik nih ternyata. Terus gue tuh punya nilai jual, ternyata gue nggak jelek-jelek banget, gue nggak buruk, gue bisa ada yang suka sama gue, berarti gue nih apa ya, Ada quality. ada berkualitas lah gue, berarti gue Berkualitas. tuh nggak nol banget lah gitu seenggaknya gitu loh. Jadi pride-nya seseorang, pride-nya cewek itu bisa jadi langsung tinggi, kepercayaan diri juga bisa langsung tinggi kalau misalnya tahu kalau kita tuh jadi inceran laki-laki. Seenggaknya itu bisa jadi tolak ukur kita buat move forward lagi nih. Iya. Kayak Memperbaiki diri. memperbaiki diri gitu loh, bukan Dan- standar apa-apa. Dan itu sih kayak jadi inceran pun senang-senangnya tuh nggak capek buat ngincer orang. Kayak kita bakalan diincer tuh kayak mau apa, kayak di treatmentnya itu lebih baik gitu loh daripada kita yang ngincer orang tuh udah capek, udah sakit hati, harus sabar. Pengalaman pribadi ya. Udah gitu Dan ceritain dong, dicintain Kak. lebih enak. Iya. Benar, dicintai orang tuh lebih enak. Tapi Kayak kadang gitu. emang suka insecure banget, sering insecure kalau misalnya mikir kayak orang nggak ada yang tertarik apa sama gue gitu. Pasti ada. Ada 1-2 orang. Makanya itu gue bilang kayaknya kita harus ngerasa kita pantas di incer deh Diincer. gitu, karena buat meminimalisir Rasa insecure itu ya? yang tadi gitu loh. Kalau kita udah meminimalisirnya ya udah berarti kita udah level up diri kita segitu kan, jadi value-nya bertambah lagi gitu. Kalau insecure pasti ada. Kalau kamu kayaknya nggak pernah insecure ya Den ya? Pernah dong. Oh pernah. Kita nggak saya kan pernah jadi inceran ya. Pernah Insecure-nya dong. gimana? Kan gak selamanya hidup ini saya harus jadi inceran. Oh, Karena saya harus oke. mengincar. Oh, pernah ditolak gak? Pernah beberapa kali. Oh pernah. Beberapa kali? Enggak, gue gak mau sama lu kamu gitu enggak. Oh enggak, Dia nggak nolaknya gitu. Dia sebenarnya sih lebih enak kalau dia nolaknya langsung ngomong ya. Oh iya. Tapi daripada ini- nol secara perlahan, dia langsung pergi gitu ya. Enggak, nolaknya itu dia langsung jadian sama mantannya. Balikan, langsung balikan. Iya. Itu bukan nolak sih, lu ditinggalin namanya. Pertanyaanku gini, cantik gak ceweknya? Dibilang cantik enggak, tapi agak kayak Arab. Cantik. Oh iya, selera lu berarti lah ya. Cantik Manis bagi lah orang dilihat. Ice. Your type lah ya. Kan berarti dia ada quality beauty-nya dia Iya. kan. Lagi-lagi bahas tentang beauty privilege itu ya lu penting. Tapi emang bener tahu, begitu tahu bisa dengar kayak Caca tahu nggak kakak kelas yang itu tuh sebenarnya naksir sama lo semua. Oh ya langsung Gue cantik Langsung gitu, merasa. langsung ada lah sedikit langsung merasa gue cantik langsung ya. percaya dirinya naik berkali-kali lipat gitu gak sih? Pastilah ada Itu rasa kayak happy gitu. kan pasti. Iya, apalagi sisi jahatnya perempuan, sisi jahat nggak tahu ini apa, tapi pastilah ada beberapa perempuan yang pernah ngerasain kayak sebenarnya nih misalnya nih sebenarnya si Ica nih temen lo naksir sama si
si Oki misalnya, si Oki. Tapi Oki malah naksir sama lo. Oh, Cinta itu kan segitiga. malah jadi Bumerang bukan, ya. malah jadi ngerasa oh Nggak ternyata enak. gue lebih bagus daripada temen gue. Tapi lu Masa kayak jadi gitu. Tapi jadi kayak bumerang gitu. juga nggak kayak gak enak sama temen Jadi nggak kamu enak. gitu. Enggak, ya ngerasa nggak enak. Cuma maksudnya dalam hati kecil seorang perempuan kan pasti ada kan kayak Ada. oh berarti selama ini tuh gue lebih dilihat dibanding dia gitu. Jadi Di bahan perbandingan memang bukan apa-apa. iya dalam hati kecil kita aja nggak yang diomong kan lo jelek lo nggak kayak gitu. Enggak. Saya tidak jahat kok guys. Alhamdulillah. Terus lu ditolaknya gimana? Ngomong langsung kan, ngomongnya gimana? nggak ngomong, dia bener langsung kayak Balikan gitu. balikan aja sama mantannya, nggak tanpa ngomong kayak ngasih kepastian. Itu kayaknya gue deh, soalnya gue pernah kayak gitu sama cowok. Itu sakit. Sumpah itu lebih sakit daripada lu ditolak kayak gitu. Kalau buat Jangan gua. gue deh. Soalnya kamu udah effort ngedeketin berarti. Effort tuh kayak gak ada harga dirinya. Iya lumayan, kayak hampir 3 bulan kayaknya. Tapi lu nya effort banget nggak buat dia atau lu nya kayak tarik ulur nggak jelas makanya dia kayak gitu. 3 bulan lumayan, waktu 3 bulan. Berarti Terus kamu- gue sekelas. Kamu dibuat pilihan kedua berarti Dan. Kayak Bisa dia, jadi, iya. cewek biasanya gitu soalnya aku dulu juga gitu kayak Yang pertama nih nggak dapat nih. Jangan berdua. ya kita nggak ya nyari aman soalnya. Itu sakit banget kan digituin. Kak. Tapi tapi bodoh lu bener-bener pure effort selama 3 bulan itu atau lu kayak tarik ulur terus kayak nggak jelas nggak ngasih kepastian jelas. makanya dia cabut. Jelas, gue jelasin gue suka sama lu gini-gini. Waktu dia ulang tahun gue kayak Ngasih hadiah. ngisihin waktu SMA kan jajan Ya, berapa baru sih? berapa ya? Ngisihin duit buat dia ulang kado, ulang tahun. Dulu inget banget gue beliin dia tuh lukisan kayak gambar yang segini nih kayak 20x20 kayak Harry Styles kalau nggak salah. Beliin gambar kita dia dulu suka One Direction kan, gue beliin kayak gitu. So sweet banget. Terus pas kayak gue nyatain perasaannya kayak dia nggak jauh cuma tarik ulur doang kayak nanti ya kayak dipikir lo. Terus Berarti itu salah dia. ya lama-kelamaan kayak kok dia malah deket sama mantannya, terus pulang bareng dan gue ngeliat depan sekolah kayak gitu. beneran jadi pilihan kedua sih itu. Kayak gitu. Mendingan lu tolak gue langsung sih. Iya iya benar-benar karena lu nya udah effort kecuali lu nya nggak jelas. Karena lu nya jelas. Tapi iya sih. Nah, menurut kamu nih Den, sebagai cowok beauty standar itu seperti apa? Beauty standar. Dari cewek kayak standar Beauty kecantikan yang harus dipunyai Yes. dimiliki seorang perempuan. cewek itu kayak gimana? Good looking. Good Iya, looking. good looking. Good looking sama pribadian sih. Pasti sih. Oh, Good iya, lookingnya nomor 1 atau kepribadian nomor 1? Good looking gak cuma nomor 1, kepribadian. Kepribadian dulu. Kepribadian Tapi baru good looking. Masa gimana? Coba kita persentase ya. Gini loh. Jadi pengen tahu mantannya ini mukanya kayak apa. Gue jadi penasaran deh. Nanti kita lihat di belakang ya. Oke. Nanti kita lihat di Kita belakang. buka ya. kayaknya Denny nyesel datang ke sini. Enggak ada. Udah good looking aja, enggak usah nggak enak. Makanya Ya, nggak apa-apa apa-apa. kita terbuka banget. Soalnya kita juga nekenin banget di sini kayak mau Iya. nggak mau privilege kecantikan itu wow banget sih. Iya. Banget Iya, sih, iya. banget bener-bener banget. Kayak lu interview kerja, cowok tuh susah banget dapat kerja. Tapi kalau Tapi ada cewek dokter. cantik, tampilannya oke itu langsung oke, kamu diterima di sini gitu. Itu emang terbukti karena beberapa teman-teman aku yang cowok tuh selalu kesalipnya sama cewek lagi. Terus mereka juga bilang susah kalau cewek, terus kayak saudara-saudara atau kakak kelas yang memang udah suka nge-interview dia bilang di sini carinya cewek, nggak dicari cowok. Lagi cantik. Nah, privilege cewek cantik itu udah kelihatan dari situ karena beberapa perusahaan nyarinya yang good looking, cantik gitu kan, yang proporsional badannya. Itu udah kelihatan banget tuh beauty standar. Aku ada pengalaman seorang. nih. Aku ada pengalaman. Jadi sebenarnya cerita Alen juga kayak terinspirasi dari salah satu temen aku ya. Jadi temen aku nih cantik, bener cantik. Cuma dia agak hiperaktif kayak kadang-kadang ngelakuin hal aneh, bukan yang sampai memalukan enggak ya. Memalukan juga ada. Cuma keanehan dia itu bukan karena dia cantik banget ya orangnya. Jadi kayak orang tuh ngerasa Ketutup aja sama cantik. kerennya. Iya kayak malah makin orang cowok tuh bilang oh charming ya kayak gitu. Coba yang aneh kayak gitu yang cantik. Ilfil enggak? Kayak gitu makanya aku kayak ngerasa ya emang bener sih kalau yang penting kamu good looking kayaknya aman deh kayak gitu. Masih kamu berbuat kayak gimana pun kayaknya aman. Intinya harus good looking sih. Bener nggak? Ya udah sekarang Tapi emang apa-apa sekarang good looking. Good looking ya, apalagi zaman sekarang nggak sih? Iya sih, good looking tuh kayak ya udahlah. Iya, Kayak lu penampilan- salah dikit aja good penampilan nomor looking. Atau makan good looking. Gue juga dong. Jadi kayak Gua juga. don't Tenang. judge book by cover itu
Wow, itu aku Susah. Bisa direvisi dulu Iya, kan ya. Ya, direvisi dulu ya. Diralat. Diralat ya. Diralat We dulu. can judge a book by cover. Cover. we can judge. Karena kita melihat dari covernya dulu. Awalnya kan itu ya yang dilihat. Baru dalamnya. Baru baru. kepribadiannya Benar. kayak gimana. Soalnya kan kita ngelihat orang pertama kali nggak bisa langsung kayak biasanya kagum doang kan, nggak bisa langsung bilang, oh aku suka nih sama kamu kayak itu enggak. Ya. Kecuali emang bertahap. hubungan yang dimulai dari pertemanan. Pertemanan. Nah, Itu beda cerita. nah beda cerita. Makanya menurut aku bullshit yang dia bilang gue gak ngeliat tampang kok. Ya kalau nggak tampang duit berarti. Ya Ya benar. pilihan itu, benar. tampang kalau nggak duit. Ya kan kalau nggak tampang ya duit berarti. Kalau dia bego tapi dia kaya lo juga pasti mau, nggak usah munafik lo. Tidaknya kan? Anda tidak punya duit tapi punya tampang. Jadi ada yang ngejual lah, nggak malu-maluin amat. Tapi kalau tampang atau duit pilih mana? Kalau aku duit sih. Aku duit. Duit. Nggak bersalah. Maaf ya Dan ya. Karena kalau dia ganteng doang nggak punya duit percuma. Tapi kalau dia punya duit jadi jelek kita bikin ganteng. Klinik kecantikan udah banyak. Betul. Gitu. Tapi itu bisa dicari. Tampang nggak bisa dicari. Tampang bisa dibenerin pakai duit. Bisa dibenerin. Nah, gitu. Kami sama kata-kata deh ini. Nggak bisa kata-kata lagi. Tapi kalau lu ini kan mending cewek kaya apa cewek Cantik. cantik tapi blonde? Jujur nih mendingan cantik. Cantik soalnya. Tapi blow on. Nggak belum banget juga sih. Blonde itu semana. Bener soalnya cowok ngerasa aku bisa nyari duit Iya, kayak iya, iya. gitu. Oh iya ya. Ada iya, pride itu bedanya. sendiri. Iya itu bedanya Iya. makanya untungnya kali ini Ada laki-laki. ada laki-laki ya, jadi kita bisa terbuka pikiran kita. Mental aman Den. Aman, tenang. Alhamdulillah ya masih kuat. Oke, jadi yang bisa kita dapat sih dari podcast dari podcast YouTube kali ini kita nggak harus jadi inceran nggak harus jadi inceran harus tapi nggak harus banget apalagi buat cewek ya. Gini Itu kali, jadi gimana nih? inceran nggak harus tapi perlu. Perlu. Oke, boleh tapi perlu karena itu Kalau bisa buat cewek, tapi kalau buat cowok nggak jadi inceran nggak harus, tapi itu bonus. Bonus. Bener. Karena Bonus. buat Pride diri kita sendiri. Pride diri kita, Value terus diri. kita lebih Value. confident, Ya, betul. lebih percaya diri kayak gitu teman-teman. Dan standar beauty itu ya beauty itu privilege ya teman-teman Ya, ya. betul sekali. Dan kepribadian yang baik juga itu harus juga. Jadi jangan yang good looking aja. Ya, jadi harus diimbangin. Imbangin. Itu juga Iya. harus dipenekanin. Nanti takutnya salah kaprah kayak oh ya cantik aja tapi hatinya busuk gimana. Ya. Makanya ada yang dijelasin dari tadi habis good looking ada kepribadian. Yap. Iya, Betul. karena malu Sekali. juga lo cantik doang begitu diajak ngobrol sama orang. Hah? Orang juga kesel. Iya, malu. Yang ada lo dibilang, cantik doang lo bego ntar gitu kan. Jadi harus tetap punya pikiran yang Pikiran. smart. Ya. Gitu, harus smart. Gimana hari ini Den? Hampir Seru nggak? mental tapi seru. Hampir Abis ini jangan curhat di Twitter, aku kena mental illness. Aku kena mental. Jangan ya. Tapi seru banget sih. Seru Ya, banget. topiknya seru ini. Soalnya kemarin kita bahas mantan terus, kali ini kita bahas tentang Sesuatu yang standar berbeda ya. berbeda. Keren banget, keren. Oke, teman-teman semua, nggak kerasa waktu udah berjam-jam. Udah berjam-jam kan. Tuh. Makasih banyak buat Denny yang udah nyempatin hari ini. Thank you ininya juga. Makasih juga. Dan makasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Makasih juga buat Kak For dan Taca. Dan ikuti terus channel YouTube Lulu HFTV. Sampai jumpa.